Bab 1946 Penghormatan kami kepada paman senior. Liu Han marah, dan dia berkata, kamu mengambil pil alkimia darinya, dan kamu berpura-pura bahwa kamu memperbaikinya sendiri. Gadis bodoh, kata Ling Han dengan jijik. Liu Han mengangkat alisnya, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Kemarahannya sangat jelas. Kamu tidak dengar, gadis bodoh. Gadis bodoh, gadis bodoh. Ling Han mengulangi dirinya 3 kali. Liu Han meledak dalam kemarahan, dan dia hampir tidak bisa menahan diri dari menerjang untuk menggigit Ling Han. Dari masa kecilnya sampai sekarang, sejak kapan ada yang pernah memanggilnya gadis bodoh? Tidak hanya dia ajaib dalam kultivasi, tetapi dia juga sangat cantik, bahkan dia dianggap sebagai wanita tercantik kedua di surga kemakmuran luas. Karena itu, wajar bagi pria untuk menatapnya dengan kagum ketika mereka melihatnya. Kamu bodoh buta. Itu milikku. Milikku. Ran Fei buru-buru berteriak jika dia tidak melawan, kebenaran akan segera terungkap. Milikmu. Ling Han mendengus. Apakah kamu tidak sadar bahwa alkemis memiliki kebiasaan menambahkan simbol mereka sendiri ke dalam pil alkimia mereka? Dia menyalurkan beberapa kekuatan asal ke dalam pil alkimia, menyebabkannya menyala. Seseorang bisa samar-samar membedakan kata Ling pada pil alkimia. Keributan langsung menyapu kerumunan penonton. Ini sejelas mungkin pil alkimia ini pasti milik Ling Han. Kalau tidak, mengapa Ran Fei mengukir kata Ling pada pil alkimia yang telah dia sempurnakan? Mungkin dia memendam perasaan yang mendalam untuk Ling Han. Ran Fei langsung terdiam, dan wajahnya memerah secara alami, memalukan untuk diekspos di depan begitu banyak orang. Liu Han juga tidak bisa berkata-kata. Ternyata, Ling Han benar-benar dirugikan. Mungkin saudara Ran secara tidak sengaja membuang pil alkimia yang salah, kata Zhu Zijun. Dia dengan santai membersihkan Ran Fei dari segala kesalahan. Namun, apakah para penonton itu bodoh? Mereka semua mengangkat senjata setelah mendengar ini. Zhu Zijun terlalu tak tahu malu. Dia telah berusaha sangat keras untuk mencemarkan nama baik Ling Han saat itu, namun dia sekarang berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab apapun. Mereka belum pernah menemukan orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Ling Han tidak bisa diganggu berurusan dengan masalah ini pada saat ini, jadi dia berkata, siapa lagi seorang alkemis? Tolong nilai pil alkimia ini untukku. Serahkan padaku, kata Liu Jie sambil tersenyum. Meskipun aku bukan seorang alkemis, aku memahami alkimia dengan cukup baik. Paling tidak, menilai pil alkimia tidak akan menjadi masalah. Ling Han meliriknya sebelum mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkannya pada saudara Liu. Dia menyerahkan pil alkimia. Liu Jie memegangnya di tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya sejenak sebelum berkata, ini adalah Jade Cloud Pill, dan di antara pil alkimia bintang 2, ini adalah salah satu yang paling sulit untuk disempurnakan. Penyempurnaan pil ini mungkin telah mencapai tingkat tinggi dalam hal penyempurnaan roh, sudah mencapai penyempurnaan ketiga. Apa? Penyempurnaan ketiga? Semua orang tersentak mendengar ini, bahkan jika mereka tidak memahami kesulitan menyempurnakan Jade Cloud Pill, mereka sangat menyadari apa yang dimaksud dengan 3 penyempurnaan roh. Penyempurnaan keempat adalah batas sebagian besar alkemis, dan mereka yang mencapai penyempitan kelima dapat disebut sebagai Grandmaster. Orang ini terlalu aneh di ranah kultivasi, dia telah mencapai posisi tingkat raja. Sementara itu, di ranah alkimia, dia juga telah mencapai penyempurnaan ketiga. Dia sudah mendekati gelar Grandmaster. Yang terpenting, Ling Han masih terlalu muda dengan mencapai pemurnian ketiga pada usia yang begitu muda. Bukanlah mimpi buruk baginya untuk mencapai pemurnian kelima. Yan Wei tercengang mendengar ini. Lawannya telah menyempurnakan pil alkimia yang lebih sulit daripada dia, dan dia juga melakukannya dengan tingkat yang lebih tinggi darinya. Selain itu, dia bahkan telah menyelesaikan lebih banyak penyempurnaan roh daripada dia. Ini adalah pukulan mutlak dengan sedikit harapan. Dia bertanya, lalu bagaimana dengan kualitas pemurnian roh? Ketiga pemurnian roh dapat dianggap sempurna. Penyempurnaan roh ketiga sedikit lebih rendah. Meskipun ini tidak mempengaruhi kualitas keseluruhan pil alkimia,
jawab Liu Jie, dia benar-benar tidak menyukai siapapun, dan dia mengatakan kebenaran mutlak. Yan Wei tidak bisa berkata-kata. Faktanya, bahkan jika 3 penyempurnaan roh Ling Han hanya memiliki kualitas biasa, mereka akan tetap lebih unggul karena kuantitasnya. Ini adalah keuntungan mutlak. Yan Wei hanya memegang sepotong harapan, namun ini juga telah padam sekarang. Ling Han menjentikkan jarinya, dan berkata, Mo Suang, kumpulkan kemenangannya. Inilah alasan mengapa dia menyetujui kompetisi ini. Kalau tidak mungkin dia memberikan pertunjukan seperti itu di hadapan begitu banyak orang. Mo Suang mulai mengumpulkan kemenangan dengan penuh semangat. Dia benar-benar memukul tambang emas kali ini, meskipun ada juga beberapa orang beruntung yang bertaruh untuk Ling Han, kepada siapa dia harus memberikan bagian dari kemenangannya. Ini menyebabkan banyak orang memelototi Ling Han dan Mo Suang dengan marah. Kedua orang ini telah mengacaukan mereka dengan sangat buruk. Ling Han jelas sangat berbakat dalam alkimia, namun dia masih berpura-pura menjadi noob. Dia telah memperlakukan mereka sebagai domba untuk disembelih. Namun, kerugian adalah kerugian, dan tidak ada yang bisa mereka katakan dengan posisi dan status mereka. Mereka tentu tidak bisa memperdebatkan hal ini. Sekarang, saatnya untuk menangani masalah selanjutnya, kata Ling Han. Dia memandang Zhu Zijun, dan melanjutkan, kalian menukar pil alkimia. Aku sebagai senior kamu, adalah tanggung jawab aku untuk mendisiplinkan kamu. Kalau tidak, orang lain akan berpikir bahwa alkemis cabang Zicheng tidak memiliki aturan. Dia memasang ekspresi sedih saat mengatakan ini. Zicheng, siapa alkemis paling terkenal di alam surgawi timur? Itu tidak lain adalah Grandmaster Zicheng. Mungkin, Ling Han adalah murid Grandmaster Zicheng. Tunggu, apakah Grandmaster Su Feng juga murid Grandmaster Zicheng? Karena Grandmaster Su Feng telah diusir oleh Grandmaster Zicheng, hanya sedikit orang yang tahu tentang sejarahnya. Sekarang semua orang mendengar Ling Han mengatakan ini, mereka akhirnya menemukan hubungan antara Grandmaster Su Feng dan Grandmaster Zicheng. Ekspresi Zhu Zijun langsung berubah. Ran Fei dan Si Yong adalah generasi selanjutnya, jadi mereka tidak tahu tentang hubungan antara Grandmaster Su Feng dan Grandmaster Zicheng. Namun, Zhu Zijun sangat menyadari hubungan ini. Sekarang Ling Han telah menyebut Grandmaster Zicheng, jelas bahwa dia juga memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Omong kosong mutlak. Ran Fei dan Si Yong mencaci bersamaan. Ran Fei sangat bersemangat, terutama karena dia telah dipukul dan dipermalukan di depan umum oleh Ling Han. Dia membenci Ling Han sampai ke intinya. Oh, benarkah? Ling Han berkata dengan tenang, lalu mengapa kamu tidak pergi dan bertanya pada Peng Huanian? Aku ingin tahu apa yang akan dia katakan. Kamu masih ingin memanfaatkan tuanku? Ran Fei melompat, dan berkata, kamu sialan. Pak. Sebelum Ran Fei bahkan bisa selesai berbicara, dia secara brutal ditampar wajahnya oleh Zhu Zijun. Diam. Zhu Zijun menegur dengan marah. Ran Fei tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Dia tidak bisa tidak melihat Zhu Zijun dengan ekspresi sedih. Kenapa dia tiba-tiba menamparnya? Zhu Zijun baru saja akan berbicara, namun tiba-tiba dia merasakan aura yang familiar. Dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Tidak jauh, ada 2 pria paruh baya dengan cepat berjalan. Yang satu sangat tinggi, dan yang satu pendek dan gemuk. Dia tampak seperti bola bundar. Paman Ma, Paman Chen, dia buru-buru menyapa setelah goyah untuk sesaat. 2 pria paruh baya ini adalah Ma Yong dan Chen Dong. Keduanya adalah murid Su Feng, dan mereka lebih dari itu mendapatkan warisan sejatinya. Namun, mereka masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Peng Huanian. Bagaimanapun, mereka berdua adalah alkemis bintang 3. Ma Yong dan Chen Dong hanya mengangguk mengiyakan sebelum dengan cepat menemukan Ling Han. Dari antara kerumunan mereka buru-buru melangkah maju dan membungkuk hormat, berkata, hormat kami untuk Paman keempat. Paman keempat. Keributan langsung menyapu kerumunan penonton pada saat ini. Tidak ada yang meragukan Ling Han lagi. Ling Han memang saudara junior Su Feng. Jika tidak, Ma Yong dan Chen Dong tidak mungkin menjadi bodoh sekaligus.
Ekspresi muram menyebar di wajah Su Zijun dan yang lainnya. Konfirmasi identitas Ling Han ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Ini menandakan bahwa mereka akan menjadi sasaran di masa depan. Mereka berada di dunia yang terluka. Bab 1947. Apakah kamu akan mengalah atau tidak? Siapa yang akan membayangkan bahwa Ling Han benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Dia benar-benar adik junior dari Grandmaster Su Feng. Ini terlalu mencengangkan, dan statusnya terlalu termasyhur. Terlepas dari Raja Surgawi, semua orang harus memberikan wajah kepada Ling Han. Ling Han mengangkat tangannya, dan berkata, tidak perlu kamu mungkin bangkit. Hanya setelah mendengar ini Mayong dan Chen Dong menegakkan punggung mereka. Mereka mengenakan ekspresi sedingin es saat mereka melirik Ran Fei dan Si Yong. Paman Ma, Paman Chen, kata mereka berdua dengan suara gemetar. Kaki mereka gemetar tak terkendali. Apakah kamu tidak akan terburu-buru dan kesal? Ma Yong meraung marah. Iya, iya. Ran Fei dan Si Yong berkata dengan anggukan tergesa-gesa, namun mereka merasa sangat lega setelah mendengar ini. Di balik pintu tertutup, semuanya bisa diselesaikan dengan damai. Mereka dapat dengan mudah mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi masalah sama sekali. Tahan. Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, aku masih belum selesai berbicara, jadi mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Ma Yong terhuyung-huyung, dan berkata dengan suara pelan, Paman, ada begitu banyak orang di sini, jadi sebaiknya kita tidak mencuci linen kotor di depan umum. Ling Han mengejek, dan berkata, mereka bertiga diam-diam mencoba menukar pil alkimia aku dengan pil yang lebih rendah. Mereka sudah membungkuk begitu rendah, jadi bagaimana mereka bisa takut dihukum di depan umum? Jangan terlalu jauh. Su Zijun berkata dengan suara tegas. Saat itu, Ling Han hanya menargetkan Ran Fei, jadi dia bisa menahannya lagi pula. Ran Fei bukan orang penting baginya sekarang. Bagaimanapun, Ling Han secara langsung menargetkannya. Dia pasti tidak bisa menanggung ini. Ling Han segera menyerang. Pak, ini adalah tamparan keras. Kamu sudah terlalu lama menjadi tuan muda, jadi menurutmu kamu bisa menganggap semua orang lebih rendah darimu. Kamu benar-benar berani memukulku. Su Zijun memegangi wajahnya dengan tangan kanannya, dan ada racun yang berkedip di matanya. Dia telah menjadi anak ajaib sejak usia muda, jadi dia secara alami menikmati pujian dan cinta semua orang. Sejak kapan dia pernah ditampar? Aku tidak bisa memukulmu. Ling Han bertanya dengan suara tenang, jika kamu bukan cucu kakak senior ketiga, aku akan membunuhmu, bukan hanya memukulmu. Paman Ma, Paman Chen, kamu hanya akan berdiri di sana dan melihat orang ini mempermalukan aku. Su Zijun berteriak, ada kemarahan dan kebencian pahit di matanya. Jadi bagaimana jika Ling Han adalah adik laki-laki Su Feng? Dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Selain itu, orang yang paling penting bagi Su Feng adalah tuannya yang terhormat, Grandmaster Zi Cheng. Selain dia, itu adalah dua kakak laki-laki seniornya. Su Zijun belum pernah mendengar kakeknya menyebut adik laki-laki ini sebelumnya. Sementara itu, dengan usia Ling Han yang masih muda, jelas bahwa Grandmaster Zi Cheng baru saja mengambilnya sebagai murid baru-baru ini. Dia mengakui bahwa Ling Han memang anak ajaib, namun dia hanya pada level yang sama dengan dirinya sendiri. Mengapa Su Zijun harus mengadopsi status yang lebih rendah? Mengapa dia harus menyebut Ling Han sebagai paman senior? Mengapa dia harus mendengarkan tegurannya, dan bahkan dipukul di depan umum olehnya? Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak. Dia telah melakukan segalanya demi reputasi klan Zhu. Seseorang telah berani meniru saudara laki-laki junior kakeknya, jadi bagaimana dia bisa menanggung ini? Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak mungkin bersalah. Mengapa Ling Han begitu ngotot untuk menghukumnya? Ekspresi yang bertentangan menyebar di wajah Mayong dan Chen Dong. Mereka juga baru saja mengetahui bahwa tuan mereka telah memperoleh adik laki-laki yang begitu muda. Baru pada siang hari ini Peng Huanian melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan Ling Han kepada Su Feng. Akibatnya,
Su Feng dengan keras memarahi Peng Huanian untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengirim mereka berdua untuk mengundang Ling Han, namun siapa yang tahu bahwa mereka akan menemukan situasi canggung seperti itu. Di mata mereka, ini adalah masalah pribadi untuk cabang alkemis mereka sendiri. Karena itu, tidak perlu membuat keributan besar tentang hal itu di depan umum. Kalau tidak, mereka hanya akan kehilangan muka untuk diri mereka sendiri. Memang mereka sangat tidak senang dengan Ling Han karena menyebabkan keributan besar dari ini, namun apa yang bisa mereka lakukan? Ling Han adalah senior mereka. Sebelum menuju, Su Feng telah mengingatkan mereka beberapa kali untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ling Han. Dengan demikian, mereka segera membungkuk dengan hormat saat melihat Ling Han. Saat ini, mereka hanya bisa mencoba membujuknya. Paman keempat, mungkin kita harus melakukan ini di tempat lain. Ma Yong menyarankan. Tidak perlu. Ling Han berkata dengan suara tegas, kita bisa menangani banyak hal di sini. Kamu hanyalah anak nakal yang bodoh, jadi apa hakmu untuk menjadi paman seniorku? Kata Zhu Zijun. Dia akan habis-habisan dengan betapa Su Feng menyayanginya. Dia percaya bahwa dia hanya akan paling banyak dimarahi. Bagaimana Su Feng tahan untuk menghukumnya? Apakah ini untuk kamu pertanyakan? Ling Han berkata sambil menamparkan wajah Zhu Zijun lagi, aku bermaksud menghukummu, jadi apakah kamu akan menyerah atau tidak? Zhu Zijun menegakkan lehernya, dan berteriak, tidak. Rambutnya sudah tidak teratur, dan ekspresi ketenangannya sudah menghilang. Dia tampak sangat acak-acakan. Tidak, kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu menyerah. Ling Han mengangkat tangannya dan menamparkan Zhu Zijun lagi, apakah kamu akan menyerah? Tidak, Pak. Apakah kamu akan menyerah? Tidak. ****. Setelah setiap tamparan, Ling Han akan mengulangi pertanyaan yang sama lagi. Tidak lama kemudian Zhu Zijun ditampar konyol. Paman keempat, seru Ma Yong dan Chen Dong. Mereka sangat cemas saat melihat ini, namun ini adalah senior yang mendisiplinkan junior mereka, dan ini sealami mungkin. Kalau mereka tidak mau diusir, bagaimana mereka berani ikut campur? Bagaimanapun, bahkan jika mereka ikut campur, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa menghentikan Ling Han meskipun salah satu dari mereka berada di Jiwa Yang dan salah satunya berada di Jiwa Yin. Mereka mungkin masih tidak bisa mengalahkan Ling Han bahkan jika mereka bekerja sama. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencoba membujuknya. Namun, pikiran Ling Han telah ditetapkan, dan dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan junior ini untuk tunduk. Jika dia tidak mendisiplinkan Zhu Zijun dengan benar hari ini, Zhu Zijun hanya akan tersesat semakin jauh di jalan yang salah ini. Dia perlu bertanggung jawab atas cucu kakak senior ketiganya. Jadi dia secara alami tidak akan mundur. Tentu saja, ini sebagian karena dia juga kesal pada Zhu Zijun. Orang ini benar-benar berani menipunya. Apakah dia terlihat seperti penurut? Semua orang mendecak kagum saat melihat ini. Kebanyakan orang di sini tidak dapat dibandingkan dengan status Zhu Zijun, namun Zhu Zijun sekarang ditampar di depan mereka. Dan kedua murid Su Feng sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan tidak berani menghentikan Ling Han. Namun, memikirkan hal ini dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa siapapun akan marah jika pil alkimia mereka ditukar dengan yang lebih rendah. Jika Ling Han tidak menyadari taktik mereka, dia mungkin benar-benar kacau. Zhu Zijun hanya menyalahkan dirinya sendiri. Apakah kamu akan menyerah? Ling Han bertanya lagi setelah menamparkan Zhu Zijun karena surga tahu berapa kali. Dia tidak hanya menamparkan Zhu Zijun faktanya, dia bahkan telah menggabungkan beberapa peraturan api ke dalam tamparannya, menyebabkan rasa sakitnya membakar dan menusuk tulang. Ini adalah rasa sakit yang menyiksa. Kemauan Zhu Zijun cukup kuat, namun dia masih bingung dan bingung setelah ditampar beberapa ratus kali. Tekadnya mulai melemah. Dan satu-satunya pikirannya adalah mengakhiri rasa sakit ini sesegera mungkin. Aku menyerah. Gumamnya. Tekadnya hancur, dan air mata dengan malu keluar dari matanya. Semua orang tersentak saat melihat ini. Siapa yang bisa percaya bahwa seorang raja tingkat perkasa dan seorang alkemis yang luar biasa benar-benar telah dipukuli sampai menangis?
Mereka pasti tidak bisa memprovokasi Ling Han. Saat itu, mereka masih ingin mengunjungi Mo Xuang dan Ling Han setelah semuanya selesai sehingga mereka dapat meminta sebagian dari taruhan mereka kembali, namun setelah menyaksikan ini, mereka diam-diam melepaskan diri dari pikiran ini. Mereka pasti tidak bisa memprovokasi orang ini, jika tidak, mereka akan meminta untuk dipermalukan. Dengan jentikan, Ling Han dengan santai melemparkan Zhu Zijun ke arah Ma Yong. Dia kemudian melirik Ran Fei dan Si Yong, dan berkata, terlepas dari apakah itu kultivasi atau alkimia, yang paling penting adalah niat seseorang. Jika niat seseorang bengkok, mereka hanya akan merusak reputasi tuannya. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengusir Ran Fei atau Si Yong, namun, siapa dia? Dia adalah saudara junior Su Feng. Jadi Su Feng secara alami akan mendengarkan pendapatnya. Jadi, bahkan jika Su Feng hanya menyebutkan ini secara sepintas, apa yang akan dilakukan Peng Huanian? Ran Fei dan Si Yong gemetar ketakutan. Mereka merasa sangat dirugikan. Dalam pikiran mereka, bukankah mereka melakukan segalanya demi Peng Huanian? Mengapa mereka akan diusir karena ini? Tidak, mereka harus segera mencari Peng Huanian. Bab 1948. Aku datang dari surga damai yang tenang. Liu Jie melambai pada Ling Han, dan berkata, Saudara Ling, ayo, duduk. Meskipun tingkat keseluruhan kultivasi di surga kemakmuran luas lebih tinggi, masih ada sedikit tingkatan raja. Dengan demikian, masing-masing dari mereka layak dijadikan teman. Ling Han mengangguk mengiyakan, dan dia ditemani oleh Liu Jie ke lokasi perjamuan. Ini adalah taman yang elegan, dan dipenuhi dengan semua jenis bunga misterius dan tanaman aneh. Ada juga sebuah kolam di tengahnya yang di dalamnya terdapat teratai kembar yang mengeluarkan aroma menyegarkan dari waktu ke waktu. Beberapa ikan mas juga berenang ke permukaan kolam, dan muncul di celah di antara daun teratai. Hah, ini adalah teratai keberuntungan surga. Ling Han berseru ketika dia melihat lotus kembar. Dia sudah memasukkan semua obat surgawi di dunia ke memori, jadi dia segera mengenali teratai ini. Namun, ekspresi kekecewaan dengan cepat menyebar di wajahnya, dan dia berkata, namun, usia obatnya hanya sekitar 1 miliar tahun, jadi itu hanya bisa memenuhi syarat sebagai obat pseudo celestial. Teratai keberuntungan surga harus tumbuh setidaknya selama 5 miliar tahun sebelum mereka dapat menyerap cukup banyak peraturan langit dan bumi dan menjadi obat-obatan surgawi. Jika mereka tidak melewati usia ini, mereka hanya bisa dianggap sebagai obat pseudo celestial. Tentu saja, obat pseudo celestial sudah sangat berharga. Masing-masing dari mereka bisa menjual star stone dalam jumlah yang sangat besar. Namun, hanya sedikit orang yang mau menjual obat celestial mereka untuk star stone. Secara umum, orang akan menukarnya dengan bahan berharga lainnya atau obat-obatan surgawi, atau mungkin beberapa teknik surgawi tingkat tinggi. Liu Jie awalnya tersenyum bangga. Secara umum, hanya Raja Surgawi yang memiliki hak untuk menanam dan memelihara obat-obatan surgawi, namun, dia sudah memilikinya saat masih di Severing Mundanetier. Betapa menakjubkannya ini. Namun, komentar Ling Han selanjutnya membuatnya tampak seolah-olah dia tidak terlalu memikirkan obat pseudo celestial ini. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat jengkel. Liu Han langsung menutup mulutnya dengan tangannya dan tertawa kecil. Dia awalnya memandang Ling Han dengan sangat buruk, namun, dia telah membuktikan bahwa dia adalah tingkat raja yang perkasa. Tingkat raja secara alami adalah orang-orang yang bangga. Selain itu, Ling Han bukan hanya ahli kultivasi, tetapi dia juga memiliki bakat luar biasa dalam alkimia. Jadi, dia secara alami memandangnya dengan rasa hormat yang meningkat. Saat melihat orang lain, jika seseorang memiliki pola pikir tidak suka, mereka pasti akan melihat orang itu semakin tidak disukai. Bahkan jika orang itu mengucapkan kata-kata yang indah, orang akan merasa bahwa mereka mencoba untuk menyenangkan orang lain dengan tepuk tangan. Namun, begitu kesan ini diperbaiki, mereka akan melihat orang itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Yang terakhir tampaknya akan semakin disukai. Jika tidak, Liu Han pasti tidak akan tertawa mendengar kata-kata Ling Han. Sebaliknya, dia akan berpikir bahwa dia mengudara. Saudara Ling, standar kamu benar-benar sangat tinggi.
Liu Jie berkata dengan menggelengkan kepalanya, dia jelas sangat tidak bisa berkata-kata. Semua orang duduk, dan tentu saja ada pelayan yang sibuk melayani mereka dengan hidangan demi hidangan lezat. Seorang putra suci menjamu tamu, jadi kualitas perjamuan ini secara alami tidak akan rendah. Dagingnya adalah daging celestial beast, dan anggurnya adalah anggur obat surgawi. Tentu saja, celestial beast hanya pada pesangon ketiga atau keempat, dan anggur surgawi hanya memiliki satu daun dari obat-obatan surgawi. Dengan betapa berharganya obat-obatan surgawi, mereka secara alami tidak dapat menambahkan terlalu banyak. Meski begitu, semua orang masih dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menikmati makanan mewah ini. Jika bukan karena malu, mereka benar-benar akan berteriak untuk satu porsi lagi. Liu Jie tidak berbicara selama makan, dan hanya ketika semua orang hampir selesai makan dia berkata, "Aku mengundang semua orang untuk masalah yang sangat penting. Beranikah aku bertanya, Putra Suci, apakah hal penting ini?" Seseorang secara alami bertanya. Liu Jie merenung sejenak sebelum berkata, alam misteri surga dan bumi telah muncul di perbatasan antara surga damai yang tenang dan surga kemakmuran luas. Kita di dalam alam misteri ini adalah sumber kekuatan langit dan bumi. Apa? Sumber kekuatan langit dan bumi? Ini langsung menarik perhatian semua orang, dan mereka semua menunjukkan ekspresi emosi dan semangat. Sumber kekuatan langit dan bumi berasal dari tingkat Raja Surgawi. Setelah mendapatkannya, seseorang dapat dianggap tak terkalahkan di antara tingkat kultivasi mereka sendiri. Jika mereka, tingkat Raja dan tingkat Kaisar, memperoleh satu, kecakapan pertempuran mereka juga akan meningkat satu tingkat secara keseluruhan. Mungkin tingkatan Raja akan menjadi tingkatan Kaisar, dan mungkin tingkatan Kaisar akan menjadi tingkatan Raja. Sumber kekuatan langit dan bumi ini disebut kayu pemogokan petir api-api. Namun, surga kemakmuran luas kita tidak hanya menerima berita ini, tetapi surga damai tenang juga telah menerima berita ini. Seorang Raja Surgawi telah menyimpulkan bahwa alam misteri surga dan bumi ini akan terbuka dalam waktu sekitar 1 tahun dari sekarang. Sementara itu, Fury Flame Lightning Strike Wood juga akan selesai jatuh tempo pada waktu yang hampir bersamaan. Itu akan menjadi sumber kekuatan langit dan bumi yang asli, dan akan siap untuk dipanen. Namun, hanya mereka yang berada di tingkat duniawi yang memutuskan yang dapat memasuki alam misteri surga dan bumi pada saat itu. Para pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan dari dua surga pasti akan terlibat dalam persaingan yang ketat. Setelah mendengar ini, banyak orang menunjukkan ekspresi jijik. Surga damai yang tenang. Apakah mereka layak bersaing dengan kita? Aku pernah mendengar bahwa surga damai tenang bahkan tidak memiliki tingkat raja tunggal. Tingkat raja acak manapun dari surga kita dapat sepenuhnya melenyapkan mereka. Itu benar. Paling-paling, mereka hanya akan menuju untuk menikmati suasana. Hanya tingkatan raja dari surga kemakmuran luas kita yang akan menjadi pesaing sejati untuk kekuatan sumber ini. Dalam beberapa ratus juta tahun terakhir, surga kemakmuran luas tiba-tiba mengalami pertumbuhan yang cepat. Tidak hanya menghilangkan gelar terlemah, tetapi bahkan semakin jauh di depan. Surga damai yang tenang itu menunjukkan tanda-tanda memasuki kuartil rendah menengah. Dengan demikian, generasi muda dari surga kemakmuran luas sangat bangga dan angkuh. Mereka percaya bahwa surga damai tenang hanya akan memiliki beberapa tingkatan raja paling banyak. Ling Han mengelus dagunya, dan berkata, "Maaf, tapi aku dari Campus Heaven." Kata-katanya langsung membuat semua orang terdiam. Bagaimana ini bisa terjadi? Keajaiban seperti Ling Han sebenarnya diasuh oleh Campus Heaven. Kakak Ling, kamu pandai sekali bercanda. Benar, keajaiban seperti saudara Ling jelas merupakan kebanggaan surga kemakmuran luas kita. Banyak orang langsung mengungkapkan keraguan mereka. Mereka semua menggelengkan kepala. Ling Han tidak mau repot menyangkalnya, dan dia hanya menjawab sambil tersenyum. Liu Jie buru-buru melambaikan tangannya, dan berkata, "Tidak peduli apa, karena Sekte Awan Universal kami menyadari masalah ini. Kami secara alami harus memberikan segalanya untuk berjuang untuk Fury Flame Lightning Strike Wood." Kurung siku tutup. Putra suci benar, kita pasti harus memenangkan kekuatan sumber surga dan bumi ini untuk kota Guanhua.
Banyak orang berteriak terlepas dari apakah ini mungkin atau tidak, mereka secara alami harus menyanyikan pujian untuk Putra Kudus terlebih dahulu. Liu Jie mengangguk, dan melanjutkan, sumber kekuatan langit dan bumi tidak selalu mengikuti satu hanya karena mereka kuat. Kekuatan sumber adalah keberadaan tingkat Raja Surgawi, jadi mereka secara alami memiliki persyaratan sendiri ketika mencari seorang master. Jadi, tujuan kita adalah sampai di hadapan sumber kekuatan langit dan bumi agar kita dapat dipertimbangkan olehnya. Kami hanya memiliki satu kesempatan jika sumber kekuatan surga dan bumi tidak dapat menemukan tuan yang cocok saat lahir, ia akan melarikan diri melalui langit dan bumi, dan menghilang dari surga ini. Pada saat itu, hanya Raja Surgawi yang bisa menangkapnya. Dengan demikian, kegagalan akan menandakan bahwa kita harus menunggu bertahun-tahun lagi hingga kesempatan kedua muncul. Pada awalnya, aku berencana mengundang 5 orang untuk membentuk formasi bulan bintang 7 dengan adik perempuan aku dan aku. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kekuatan pertempuran kita. Namun, karena saudara Ling telah datang, aku percaya bahwa kita bertiga akan lebih dari cukup kuat untuk mengatasi tantangan apapun. Dengan tim yang terdiri dari 3 tingkatan raja, tantangan apa yang tidak dapat mereka atasi? Ling Han merasa sedikit menyesal, dan dia berkata, aku benar-benar dari surga damai yang tenang, jadi aku hanya bisa dengan sopan menolak proposal baik saudara Liu. Hahaha. Kata-kata Ling Han langsung mengundang tawa keras dari banyak orang. Mereka merasa bahwa Ling Han itu lucu. Ling Han benar-benar tidak bisa berkata-kata mengapa tidak ada yang pernah percaya padanya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Saudara Ling, kamu benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan kami? Liu Jie bertanya dengan ekspresi serius. Jika hanya dia dan Liu Han, mereka tidak akan memiliki banyak kepercayaan diri dalam mengatasi persaingan mereka. Lagi pula, 3 tingkat raja teratas di surga kemakmuran luas sangat aneh. Hanya dengan tim yang terdiri dari 3 tingkat raja, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyaingi tingkat raja teratas di surga kemakmuran yang luas. Namun, ini hanya menyaingi, bukan mengalahkan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku sudah menyatakan alasanku dengan sangat jelas. Liu Jie juga meragukan klaim Ling Han bahwa dia berasal dari kampus Heaven. Bagaimanapun, dia memiliki keyakinan yang mengakar bahwa surga damai tenang adalah surga yang sangat lemah. Karena itu, dia mencoba membujuk Ling Han lagi, dengan mengatakan, saudara Ling, jika kamu takut bahwa kita mungkin akan berkonflik dan mengembangkan permusuhan atas Fury Flame Lightning Strike Wood, maka benar-benar tidak perlu khawatir. Sudah aku katakan kekuatan sumber langit dan bumi akan memilih tuannya sendiri, jadi kami hanya berjuang untuk kesempatan untuk tiba di hadapan harta berharga ini sehingga kami dapat dipertimbangkan olehnya. Suaranya dipenuhi ketulusan. Bab 1949 palsu. Penerjemah Henye Translations, Editor Henye Translations. Namun, itu tidak berguna terlepas dari seberapa tulusnya Liu Jie ini karena Ling Han benar-benar berasal dari kampus Heaven. Sebenarnya, dalam pandangan Ling Han, sama sekali tidak ada gunanya mengelompokkan orang menurut White Prosperity Heaven atau kampus Heaven. Bagaimanapun, kekuatan sumber langit dan bumi akan secara aktif memilih tuannya sendiri. Karena itu, mengapa tidak semua orang bekerja sama untuk tiba sebelum Fury Flame Lightning Strike Wood? Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Bagaimanapun, itu akan sia-sia terlepas dari seberapa banyak mereka berkompetisi. Namun, sayang sekali tidak ada yang menerima proposal ini. Ini adalah harta yang berharga, jadi mereka secara alami harus memperebutkannya. Mereka yang berkuasa akan membuat aturan. Liu Jie merasa ini memalukan, namun Ling Han bersikeras menolak lamarannya, dan dia bahkan bertahan dengan alasan berasal dari kampus Heaven. Hal ini menyebabkan dia merasa tidak senang dan tidak sabar, jadi dia menyerah untuk mencoba membujuk Ling Han lebih jauh. Menurut rencana awalnya, dia harus memilih 5 tingkatan kaisar untuk bekerja sama dengan Liu Han dan dia. Dengan begitu, mereka bisa membentuk formasi bulan bintang 7 yang mempesona. Formasi ini kemungkinan besar akan cukup kuat untuk menyaingi tingkat raja teratas dari surga kemakmuran luas. Setelah memilih 5 tingkatan kaisar, perjamuan berlanjut,
dan percakapan beralih dari kultivasi. Sementara itu, Liu Han semakin tertarik pada Ling Han. Ada beberapa tingkatan raja wanita, namun tingkatan raja semuanya memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka pasti tidak akan mau menikah dengan pria yang lebih rendah dari mereka. Dengan demikian, mereka hanya akan memiliki kumpulan orang yang sangat kecil untuk dipilih. Dengan kesannya tentang Ling Han berubah, Liu Han secara alami merasa bahwa dia semakin disukai. Dia ingin menjadi teman dekat dengannya. Tentu saja, menjadi teman dekat dan kekasih adalah dua hal yang sangat berbeda, namun, untuk tingkat raja seperti dirinya, kekasihnya pasti harus memulai sebagai teman dekat. Perawan surgawi Liu Han, aku pernah mendengar bahwa seseorang hanya dapat memiliki hak untuk mengejar kamu jika mereka mengalahkan kamu. Seseorang bertanya ketika mereka melihat Liu Han bertukar bisikan dengan Ling Han. Mereka merasa sangat cemburu. Bagaimanapun, Liu Han sendiri yang mengatakan ini. Jika seseorang tidak bisa mengalahkannya, maka mereka tidak akan memiliki hak untuk mengejarnya. Jadi, jika Ling Han ingin mengejar Liu Han, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu, bukan? Ekspresi ketidaksenangan menyebar di wajah Liu Han. Mengapa orang ini sangat menyebalkan? Pada tingkat kultivasi yang sama, hanya sedikit orang di dunia yang dapat mengalahkan Celestial Maiden Liu. Tidak heran Celestial Maiden Liu masih lajang meskipun dia sangat cantik. Banyak orang merasa sangat cemburu, dan mereka semua berbicara sebelum Liu Han dapat mengatakan apapun. Mereka berniat memisahkan Ling Han dan Liu Han. Ling Han hanya tersenyum dan terus meminum anggur. Dia hanya berbicara dengan Liu Han karena dia bertanya kepadanya tentang teknik surgawi. Dia juga menjadi tertarik, jadi dia bertukar beberapa kata lagi dengan Liu Han. Dia tidak punya pikiran lain. Orang-orang ini, tidak bisakah pikiran mereka lebih murni? Ekspresi Liu Han menjadi gelap, dan dia tiba-tiba berkedip sebelum menunjukkan senyum yang indah. Dia menoleh ke Ling Han, dan berkata, "Kakak Ling, mengapa kamu tidak bertanding denganku?" Ling Han menggosok hidungnya. Dia tidak meremehkan Liu Han, tetapi dengan kekuatannya saat ini, Liu Han kemungkinan besar tidak memiliki hak untuk berdebat dengannya. Ini bukan pertarungan yang seimbang, melainkan pertanyaan tentang berapa banyak serangan yang bisa dia blokir. "Sialan, aku akan bertanding denganmu." Seseorang tiba-tiba berkata. Ling Han menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia setampan mungkin. Ling Han telah melihat banyak orang tampan sebelumnya, namun jumlah mereka bahkan tidak sepersepuluh setampan orang ini. Apalagi, pemuda ini terlihat sangat androgini. Jika dia berganti pakaian wanita, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang memukau yang bisa memabukkan banyak orang. Kebetulan, Ling Han pernah melihat orang ini dalam pakaian wanita sebelumnya. Ini bukan pemuda tampan, sebaliknya, itu adalah Hu Niu yang menyamar. Dengan skill celestial, menyembunyikan jakun seseorang dan mengecilkan payudara semudah mungkin. Jika mereka ingin menyamar, pasti akan sulit untuk melihat menembus mereka. Tentu saja, ini kecuali seseorang bisa memeriksanya dengan origin power. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat menyembunyikan struktur tubuh mereka yang sebenarnya. Bajingan jelek. Setidaknya setengah dari orang-orang menjadi marah setelah mendengar ini. Orang ini benar-benar berani menyebut Liu Han jelek. Tidakkah dia tahu bahwa dia adalah wanita tercantik kedua di seluruh surga kemakmuran luas? Hanya Su Yarong, putri suci dari Sekte Api Hitam, yang bisa menekan kecantikannya. Jika Liu Han jelek, apakah masih ada wanita cantik di dunia? Namun, setelah melihat Hu Niu, pemuda ini benar-benar setampan mungkin. Meskipun pria dan wanita tidak dapat dibandingkan, semua orang mencapai kesimpulan yang sama ketika melirik antara Hu Niu dan Liu Han. Artinya, Hu Niu jauh lebih cantik dari Liu Han. Liu Han mengerutkan alisnya karena marah. Orang ini benar-benar berani memanggilnya jelek di depan Ling Han. Dia mengepalkan tinjunya karena marah, namun, setelah melihat Hu Niu, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Dia menjadi sedikit bingung dan mabuk. Baik Hu Niu dan Permaisuri adalah wanita paling cantik yang dapat memabukkan seluruh dunia saat menyamar sebagai pria. Mereka juga bisa memabukkan semua wanita.
Kemarahan Liu Han langsung menghilang begitu saja, jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan dia bahkan bisa merasakan rona merah hangat menyebar di wajahnya. Dia tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama. Dia lebih tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang tertarik dengan penampilan luar, namun setelah melihat Hun Yu, dia tidak bisa menghentikan jantungnya yang berdebar-debar. Mengenai Ling Han, dia hanya merasakan sedikit kekaguman menghadapi pemuda ini. Bagaimanapun, dia benar-benar mencintainya sampai mati. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita bertanding." Dia dengan anggun berjalan mendekat. Hun Yu memelototi bajingan jelek ini. Dia benar-benar berani merayu Ling Han-nya. Dia pasti akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping sehingga dia tidak akan pernah bisa merayu Ling Han lagi. Siu, siu. Keduanya melompat ke udara, berdiri 300 meter dari satu sama lain. Semakin Liu Han memandang Hun Yu, semakin tubuhnya lemas dan memanas. Pemuda ini tidak tampak perkasa dan kuat, namun dia terlalu tampan, matanya sangat hidup, dan seolah-olah mereka bisa berbicara. Jantungnya berdebar dan berdebar kencang di dadanya. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan membiarkan Hun Yu menang, terlepas dari seberapa kuat atau lemah dia itu. Dia telah mengucapkan kata-kata itu sendiri, jadi dia pasti harus mematuhinya. Namun, siapa bilang dia tidak bisa kalah dengan sengaja? Namun, ekspresinya langsung berubah saat melihat serangan Hun Yu. Sangat kuat. Ini bukan tingkat raja atau tingkat kaisar, melainkan tingkat raja. Tidak hanya dia tercengang, tetapi semua orang juga tercengang. Tingkat raja seperti bintang tunggal di atas langit tertinggi. Mereka sangat sedikit jumlahnya, namun sekarang Ling Han tiba-tiba muncul, dan sekarang adalah pemuda tampan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tingkatan raja menjadi tidak berharga? Meskipun keberuntungan langit dan bumi telah mengalami transformasi di surga kemakmuran luas, yang menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah keajaiban, itu masih belum mencapai panggung yang luar biasa, kan? Liu Han buru-buru melepaskan kekuatan penuhnya untuk berperang melawan Hun Yu, namun dia segera menjadi bingung, dan dia jatuh ke dalam kerugian mutlak. Jelas bahwa Liu Han tidak mudah menghadapi Hun Yu. Namun, Hun Yu terlalu kuat. Sepasang sayap rok terbentang dari punggungnya, memungkinkan gerakannya lebih cepat dari kilat. Sementara itu, ada simbol ikan besar di lengannya, dan ikan ini bahkan memiliki satu tanduk di kepalanya. Mereka bahkan merasa lebih mulia dari naga ilahi. Sumber binatang, rok. Seseorang berseru dengan takjub. Tidak heran pemuda ini begitu kuat tak terlukiskan. Ternyata, dia memiliki garis keturunan rok, sos bis tingkat raja. Dengan kata lain, dia telah berlatih teknik raja surgawi dari rok. Menurut rumor, Celestial Beast tingkat raja setidaknya berada di surga ke-8. Lebih banyak yang menentang surga, bahkan bisa mencapai surga ke-9 dan mengintip ke seluruh alam surgawi. Hun Yu menjadi asyik dalam pertarungan, dan dengan tangisan panjang, proyeksi ikan besar muncul di belakang tubuhnya. Namun, ia memiliki sepasang sayap rok, dan memancarkan aura alam primordial. Dia seperti makhluk terpenting dari zaman purba, dan seolah-olah dia bisa menekan semua materi dari masa lalu hingga masa kini. Boom! Dengan gemetar, Liu Han segera dikirim terbang. Wajah cantiknya menjadi pucat, dan rambutnya juga menjadi sedikit acak-acakan. Tingkat raja dengan mudah dikalahkan begitu saja. Bab 1950 Cinta pada pandangan pertama. Liu Han menahan rasa sakit yang mendidih di dadanya, dan berkata, "Aku kalah." Dia menerima hasil ini dengan sepenuh hati. Hun Yu merasa sangat sombong, dan dia berkata, "Jelek, kamu milikku di masa depan. Kamu tidak boleh merayu pria lain, mengerti?" Dia tiba-tiba menyadari bahwa memukuli Liu Han saja tidak cukup lagi pula. Abu yang sekarat mungkin bersinar lagi. Jadi ini bukan pendekatan yang komprehensif. Namun, bagaimana jika Liu Han jatuh cinta dengan orang yang tidak ada? Pada saat itu, bajingan jelek ini tidak akan mencoba merayu Ling Han lagi. Dia benar-benar sangat pintar. Perona merah menyebar di wajah Liu Han dengan mengatakan ini, apakah dia mengumumkan kepemilikannya atas dia? Lihat saja, dia sudah cemburu,
dan tidak ingin dia memiliki hubungan dengan pria lain. Kecemburuannya luar biasa, namun dia juga merasa bahwa itu sangat menggemaskan. Seluruh tubuhnya menjadi lembut dan lemas. Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk patuh. Semua orang tercengang melihat ini. Dia telah memenangkan wanita tercantik kedua di surga kemakmuran luas begitu saja. Astaga! Ling Han lebih dari itu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia tidak membayangkan bahwa Hun Yu akan mengabaikan kata-katanya dan tidak tinggal di rumah. Tidak hanya itu, dia sebenarnya telah menyamar sebagai seorang pria untuk merebut hati para wanita cantik. Teman, bagaimana aku harus merujuk kamu? Liu Jie bertanya sambil tersenyum, namun pikirannya dipenuhi dengan kejutan. Tingkat raja lain tiba-tiba muncul. Selain itu, dia belum menerima informasi apapun tentang mereka sebelumnya. Ini membuatnya sangat tercengang. Tidak hanya itu, tetapi pemuda ini juga sangat kuat. Dia telah mengalahkan Liu Han hanya dalam beberapa serangan, dan ini mengingatkannya pada orang-orang aneh di surga kemakmuran luas. Hun Yu meliriknya ke samping sebelum meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata, "Apa, kamu tertarik pada Niu?" Semua orang berkeringat setelah mendengar ini. Sikap ini, nada ini, bagian mana dari dirinya yang tampak seperti laki-laki? Dia jelas seperti gadis muda yang nakal. Liu Jie tanpa sadar mengerutkan kening, dan berkata, "Teman, apakah kamu pria atau wanita? Apa untungnya bagimu?" Hun Yu memelototinya, dan berkata, "Aku memperingatkanmu, jangan berpikiran tidak senonoh." Kerutan Liu Jie menjadi lebih dalam, dan dia berkata, "Karena kamu seorang wanita, mengapa kamu memainkan lelucon seperti itu?" "Saudaraku, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Liu Han segera menegur. Wajahnya dipenuhi amarah, dan dia berkata, "Bagaimana dia bisa menjadi seorang wanita?" Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Apakah dia menjadi buta? Sejelas hari bahwa dia adalah seorang wanita. Namun, dia masih sangat tertarik padanya. "Adik perempuan, bangun. Perhatikan baik-baik bagian mana dari dirinya yang tampak seperti laki-laki." Liu Jie berkata dengan suara panik. Liu Han melirik Hun Yu, dan dia hanya merasa ketampanannya membuat jantungnya berdebar. Meskipun dia sedikit feminin, ini karena sifatnya yang androgini. Bagaimana dia seorang wanita? Orang-orang ini hanya cemburu. Lihat saja mereka, siapa di antara mereka yang bahkan sepersepuluh setampan pemuda tampan ini. Hun Yu menjadi lebih sombong, dan dia berkata, "Gadis, kamu milikku di masa depan." Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Hun Yu, cukup dengan omong kosongnya." Hun Yu tidak terlalu meliriknya, dan dia berteriak, "Hun Yu! Siapa Hun Yu? Jangan mengucapkan omong kosong seperti itu." Semua orang memalingkan muka setelah mendengar ini. Dia baru saja menyebut dirinya sebagai Niu saat itu, jadi Hun Yu hampir pasti namanya. Penyangkalannya yang sia-sia terlalu jelas. "Ayo, jangan nakal," kata Ling Han dengan suara lembut. Dia memiliki kebiasaan memperlakukan Hun Yu seperti rakus yang nakal. Namun, Hun Yu sangat bertekad kali ini. Jika dia melihat seseorang sebagai ancaman, dia akan segera bergegas untuk merebut hati mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, Ling Han akan aman. Seperti yang diharapkan dari Niu. Dia terlalu pintar. Dia terus mengabaikan Ling Han, dan dia memberi isyarat agar Liu Han datang. Keindahan yang menakjubkan itu sangat pemalu saat dia berjalan. Mereka berdua berjalan berdampingan, dengan salah satu dari mereka sangat tampan dan salah satunya seindah bunga sepintas. Mereka seperti korek api yang dibuat di surga. "Saudara Ling, apakah orang ini temanmu?" Liu Jie bertanya. Ling Han menggosok hidungnya dan mengangguk sebagai konfirmasi. Dia terdiam atas tindakan Hun Yu. "Saudara Ling, hanya kamu yang bisa menyelesaikan situasi ini," kata Liu Jie. Dia sangat pandai melepaskan tanggung jawab, dan dia langsung menendang bola ke lapangan Ling Han. Perjamuan berlanjut, namun tidak ada yang memikirkan hal-hal yang tepat lagi. Mereka semua melirik Hun Yu dan Liu Han. Yang satu menunjukkan ekspresi tidak sabar, sementara yang lain menunjukkan ekspresi malu. Ada juga ekspresi cinta dan kasih sayang di mata yang terakhir, dan jelas bahwa dia telah jatuh cinta secara mendalam.
Cinta pada pandangan pertama benar-benar hal yang berbahaya. Mo Xuang berjalan dengan ekspresi gosip, dan bertanya, "Kakak Ling, apakah itu istrimu?" Ling Han meliriknya dan tidak menjawab. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Mo Xuang bertanya dengan ekspresi sedih. Belum lama ini, Ling Han masih mengatakan bahwa dia akan membantunya menjemput beberapa gadis sekarang. Bagaimanapun, wanita Ling Han sendiri telah mengambil beberapa gadis. Apa sebenarnya ini? "Lupakan saja," jawab Ling Han. Hun Yu bertekad untuk menyelesaikan ini, jadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. "Namun, kami masih menuai hadiah besar hari ini," Mo Xuang berkata dengan ekspresi bersemangat. Bagaimanapun, Liu Han hanya mewakili mimpi yang mustahil. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memenangkan hatinya, jadi dia tidak merasa kecewa terlalu lama. "Berapa banyak yang kita hasilkan?" Ling Han bertanya, matanya juga menyala. "Dalam hal Star Stone saja, kami menghasilkan hampir 7 juta. Selain itu, kami juga memperoleh sejumlah besar Pseudo Divine Metal dan sejumlah besar pil alkimia. Secara total, nilainya lebih dari 20 juta. Mo Xuang menjawab dengan suara pelan. "Secara teknis, 20 juta bukanlah jumlah yang besar untuk pasukan Ascending Origin Tier, namun, dua pembudidaya Severing Mundane Tier yang sangat sedikit menghasilkan begitu banyak dalam satu hari. Ini adalah angka yang mencengangkan." Meskipun Mo Xuang telah mengalami banyak hal besar sebelumnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Ling Han mengangguk, dan berkata, "Kami akan membaginya 50-50. Bagaimana kita bisa melakukannya?" Mo Xuang buru-buru menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kakak Ling, apakah kamu meremehkanku? Aku pada dasarnya tidak melakukan apa-apa, dan itu semua berkat bakat alkimia Brother Ling yang luar biasa sehingga kami mendapatkan begitu banyak. Aku hanya bisa mengambil paling banyak 30%. "Baik," kata Ling Han. Dia tidak bersikeras pada proposal aslinya. Namun, Mo Xuang telah melakukan lebih dari yang dia hargai. Jika bukan karena statusnya sebagai yang ketujuh dari klan Mo, siapa yang akan mengajukan pertaruhan dengan Ling Han? Jadi, memberinya 30% tidak banyak. Ketika perjamuan berakhir, Ling Han mengikuti Chen Dong dan Ma Yong untuk mengunjungi Su Feng. Menggunakan formasi transfer, mereka menempuh kilometer yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di bawah gunung yang menjulang tinggi. Gunung ini seperti gunung biru dari lukisan, dengan air jernih mengalir di tengah-tengahnya. Pemandangan di sekitarnya sangat indah. Mereka menyusuri jalan pegunungan, dan tidak lama kemudian mereka tiba di depan halaman yang luas. Ling Han segera bersenandung karena terkejut ini karena halaman ini terlihat terlalu mirip dengan kediaman alkemis Zicheng. Setelah masuk, perasaan ini semakin kuat. Bahkan tanpa bimbingan Ma Yong dan Chen Dong, Ling Han pasti bisa menemukan ruang alkimia, aula utama, taman kiri dan kanan, dan taman obat. Dari kelihatannya, kakak senior ketiga ini masih belum keluar dari bayang-bayang Grandmaster Zicheng. Bahkan tata letak kediamannya sangat dipengaruhi oleh tata ruang Grandmaster Zicheng. Tentu saja, ini juga bisa dilihat sebagai Su Feng mengenang masa lalu. Mungkin dia tidak bisa melupakan pengalamannya dengan Grandmaster Zicheng. Tidak lama kemudian mereka bertiga tiba di ruang tamu. Ling Han menoleh, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya duduk di kursi tengah. Alisnya tebal, dan matanya besar, namun rambutnya sudah putih. Semua ini tampak sangat bertentangan dengan fitur-fiturnya yang lain. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak saat melihat Ling Han, dan berkata, "Saudara muda." Dengan sekali pandang, Ling Han sudah tahu bahwa ini adalah Su Feng. Jelas bahwa dia bukan penipu Grandmaster sejati. Semuanya akan memiliki aura yang tak terlukiskan. Semakin besar keterampilan mereka dalam alkimia, semakin jelas aura ini akan menjadi. Ling Han juga tersenyum lebar saat dia melangkah, dan berkata, "Kakak ketiga." Ketika dia tiba di hadapan Su Feng, dia membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Ling Han memberi hormat kepada kakak senior ketiga. Tidak perlu formalitas seperti itu."
Su Feng berkata sambil membantu Ling Han berdiri. Dia tidak menunggu Ling Han membungkuk lebih jauh. Aku menerima pesan guru yang mengatakan bahwa dia menerima saudara junior baru untuk kami bertiga. Saat itu aku masih memikirkan seperti apa rupa saudara junior ketiga ini sekarang. Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat kamu hari ini. Dia berbalik dan berkata, Zijun, apakah kamu tidak akan berlutut dan meminta maaf kepada paman seniormu? 1950